bersama saya Ayesa Ika Channel. Oke, pada kali ini kita sudah memasuki pada bab 21 yaitu DNS server, caching, dan forwarding. Oke, materi apa aja yang akan kita pelajari pada bab 21 ini? Nah, yang pertama ada konsep DNS server, yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu Client, yang ketiga ada konsep caching DNS server, lalu lain sebagainya ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan di materi yang pertama yaitu konsep DNS server. Nah, oke, ini terdapat laptop atau komputer kita, lalu di sini ada DNS server Google yang memiliki IP 8888 ya teman-teman. Nah, kemudian ada facebook.com. Nah, pada facebook.com dan DNS server pastinya sudah terhubung ke internet. Nah, saya akan menjelaskan konsep dari DNS server ya teman-teman. Nah, di sini misal laptop teman-teman ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung terkirim ke facebook.com-nya, tetapi akan melakukan DNS request terlebih dahulu ya teman-teman. Atau bisa dikatakan laptop kita itu menanyakan IP dari facebook.com-nya kepada DNS server Google. Nah, nantinya DNS server Google itu yang akan menerima DNS request dari IP kita atau dari laptop kita. Atau bisa dikatakan bahwa laptop kita itu menanyakan IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Nah, nantinya DNS server Google itu yang menerima DNS request dari IP kita atau dari laptop kita yang mengirimkan IP yang diminta, yaitu IP dari facebook.com. Nah, karena di sini diminta IP facebook.com, maka dikirimnya itu IP facebook.com-nya oleh DNS server Google, yaitu 157.240.208 lalu 35. Jadi jelasnya itu DNS server itu digunakan untuk menerjemahkan domain name ke IP address. Jika DNS tidak ada, secara otomatis tidak bisa menuliskan domainnya. Nah, nantinya kita harus menuliskan secara manual IP dari facebook.com-nya, baru kita itu bisa mengakses facebook.com-nya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu Client. Oke, kita sebelumnya menuju ke topologinya terlebih dahulu. Nah, jika klien Ubuntu itu ingin meremote server Debian maupun server Ubuntu, kita akan menggunakan IP address ya, misalnya SSH 10.10.10.2 untuk server Debian. Dan jika server Ubuntu berarti SSH 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, misal kita mempunyai banyak sekali server atau mesin, itu kan akan sulit sekali untuk menghafalkan IP-nya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. Terus bisa ping ke IP server terlebih dahulu, IP Debian server. Nah, oke, ini sudah terhubung. Teman-teman juga bisa ping ke IP Ubuntu server ya teman-teman. Nah, oke, ini juga sudah terhubung. Oke, kita itu akan mengkonfigurasi hostnya ya. Sebelumnya kita sudah pernah mengkonfigurasi atau mengganti hostnya ya. Teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti ini, sudo nano /etc/host. Kita bisa enter saja. Nah, host ini akan digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name-nya ya teman-teman. Nah, misal kita mau ping IP 127.0.1.1. Nah, ini. Maka kita itu bisa langsung ping menggunakan namanya ya, berarti ini berarti klien Ubuntu, kita bisa ping klien Ubuntu. Nah, di sini kita akan menambahkan IP server Debian-nya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa mengetikkan IP server satunya 10.10.10.2. Di sini misal domain name-nya itu server 1 strip Debian seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita mengetikkan server 2-nya ya teman-teman. Server 2 Ubuntu 3. Oke. Di sini server 2 Ubuntu. Nah, oke. Di sini juga kita bisa enter. Kita ketik IP router Debian-nya 172.16.1.1 seperti ini. Kita bisa namai dengan RTR Debian. Nah, oke, kita bisa ping name-nya saja ya teman-teman. Misal server 1 Debian. Nah, oke, kita bisa ctrl x y enter. Nah, oke, lalu kita bisa ping
server 1 strip Debian. Seperti ini. Nah, oke, ini sudah bisa ya, teman-teman. Oke, di sini juga terdapat IP-nya ya, atau ini IP milik server 1 Debian 10.10.10.2. Nah, oke, kita juga akan coba untuk ping server 2 Ubuntu. Ping server 2 strip Ubuntu. Nah, oke, ini juga bisa dan terdapat IP-nya ya, teman-teman. Nah, jadi kita itu tidak perlu menghafal IP-nya lagi ya, lebih mudah menggunakan domain name-nya. Oke, mungkin itu saja video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, di sini akan ada penjelasan tentang konsep caching DNS server. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Nah, oke, caching DNS server itu berfungsi untuk mengceng request DNS. Nah, seperti pada video sebelumnya, jika kita itu ingin mengakses facebook.com, kita itu harus bertanya ke DNS server terlebih dahulu dari facebook.com, lalu kita diberikan DNS-nya melalui DNS Google, lalu dari DNS google.com itu memberi DNS facebook.com-nya ya. Nah, setelah itu baru bisa mengakses facebook.com. Nah, jadi di sini sebelum komputer mendapatkan DNS Google, itu mampir ke lokal DNS server terlebih dahulu ya teman-teman. Dari lokal baru ke DNS Google. Lalu lokal DNS bertanya kepada DNS Google berapa IP dari facebook.com. Dan DNS Google menjawab bahwa IP facebook.com itu 157.240.208.35. Nah, nanti IP yang diberikan disimpan di cache ya teman-teman. Jika host atau komputer menanyakan IP facebook.com-nya, jadi sudah disimpan di lokal DNS. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa login ke PuTTY, lalu loginnya ke router Debian ya. Kita di sini masuk ke router terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan perintah apt install bin 9 seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, oke, ini sudah selesai. Kita bisa clear terlebih dahulu. Oke, kita itu akan mengganti default bin 9-nya ya. Kita bisa mengetikkan perintah nano /etc /default lalu bin 9. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, oke, pada bagian option strip view bin ini bisa ditambahi dengan min 4 seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, ini itu artinya agar DNS servernya itu hanya running di IP 4 saja ya teman-teman. Kita bisa ctrl-x y enter. Nah, oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah nano /etc bin atau bin 9 juga boleh, namet.conf options seperti ini. Teman-teman bisa enter saja. Nah, oke, di sini kita akan menambahkan internal untuk IP kliennya ya. Di sini kita bisa mengetikkan perintah acl internal strip network seperti ini. Lalu kurung buka kurawal. Nah, oke, seperti ini kita bisa enter. Lalu kita tab. Lalu kita bisa mengetikkan perintah IP Ubuntu kliennya 172.16.1.0 seperti ini. Nah, oke, kita bisa spasi, enter, tambah kurung kurawal, seperti ini, seperti ini. Lalu kita bisa titik komanya seperti ini. Nah, oke, pada bagian option kita bisa enter saja. Lalu kita bisa tab. Di sini kita menambahkan recursion seperti ini, harus sama ya teman-teman. Yes. Nah, oke, di sini kita titik koma. Oke, lalu kita bisa enter, kita tab, lalu kita menuliskan allow query ya teman-teman, query seperti ini, kurung kurawal yang seperti ini, lalu internal network seperti ini, kita titik koma, lalu kurung kurawal lagi seperti ini, titik koma lagi. Nah, jadi yang di allow itu hanya internal networknya teman-teman. Nah, oke, pada DNSSEC ini kita bisa ganti dengan yes ya teman-teman, autonya kita ganti yes seperti ini. Nah, oke. Nah, oke, pada atasnya DNSSEC validation ini kita bisa mengetikkan DNSSEC seperti ini, enable yes titik koma.
Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita bisa ctrl+x, y, enter. Oke, lalu kita bisa mengecek konfigurasinya terlebih dahulu. Nama strip check conf. Nah, oke, seperti ini, kita bisa enter. Nah, oke, ini tidak terjadi error ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita sudah masuk pada materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Oke, ini tuh hampir sama dengan chasing DNS server ya teman-teman. Bedanya, jika DNS server itu misal dari host atau laptop itu ingin mencoba mengakses facebook.com, maka komputer kita itu ingin melakukan DNS request ke local DNS server. Nah, lalu dari local DNS server akan melakukan DNS request ke DNS server Google. Nah, nanti pada DNS itu kemudian IP-nya itu diberikan kepada laptop kita dan network kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, tapi jika forward itu local DNS server ini tidak bisa melakukan DNS request ya teman-teman. Nah, misal pada komputer kita itu melakukan DNS request IP Facebook. Nah, local DNS server ini tidak bisa melakukan request, tapi hanya meng-forward ke DNS server Google. Sehingga jika chasing local DNS server melakukan request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, tetapi di-forward oleh local DNS server. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman itu membuka klien lalu meremote server 1 ya teman-teman. Nah, oke, ini saya sudah meremote-nya dengan perintah SSH, lalu saya juga sudah masuk root. Nah, oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah nano /etc/bin/namat.conf.option. Nah, seperti ini teman-teman bisa enter saja. Oke, di sini teman-teman bisa menuju ke forwarders yang ini. Lalu teman-teman bisa menghapus tanda komennya, //nya dihapus agar tidak menjadi komen lagi seperti ini. Nah, ini yang 00 ini juga kita hapus komennya ya agar tidak menjadi komen. Nah, jika merah-merah seperti ini teman-teman bisa spasi-spasi saja nanti agar tidak merah. Nah, oke, di sini kita bisa menambahkan titik koma. Lalu kita bisa hapus yang 000 ini. Nah, oke, lalu di sini kita bisa mengetikkan IP dari DNS server Google-nya 8888 seperti ini. Lalu jangan lupa titik komanya, lalu enter, lalu tab lagi. Nah, di sini kita bisa mengetikkan lagi 8844 seperti ini. Kita bisa titik komanya ini. Nah, oke, ini kita juga hapus tanda komennya seperti ini, tanda //nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa enter di sini. Tab. Nah, di sini kita bisa menuliskan perintah forward only, lalu titik koma seperti ini. Nah, jika ada request dari komputer atau klien, kita itu akan dialihkan ke DNS server Google ya teman-teman. Maka local DNS server kita hanya meng-forward. Nah, nanti itu sortnya tidak terlalu besar ya. Oke, di sini kita bisa ctrl+x, y, enter. Oke teman-teman, mungkin itu saja video bab 21 yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa tonton, like, komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah!